Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas A, Sambu 2021, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek learning mata kuliah Manajemen Bencana Daerah Tropis tentang mitigasi bencana yang berjudul Lintasi Tanah Longsor. 5 langkah atasi tanah longsor. Dengan saya, Ketua Yulia Wardani, NIM 2107. Saya Namira Sintarisanda dengan NIM 004. Saya Syahna Nur Salsabila dengan NIM 015. Saya Dinda Putri Hamdan Yudis dengan NIM 031. Dan saya Fasya Nazla dengan NIM 096. Selamat meyakinkan. Oke. Longsor sebagai bencana alam memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian SDGs. Berikut ini beberapa poin SDGs yang berkaitan dengan kejadian tanah longsor. Pertama, SDGs nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi. Kejadian longsor dapat merusak sistem pasokan air bersih dan infrastruktur sanitasi, menciptakan tantangan baru dalam memastikan akses masyarakat terhadap sumber air yang aman dan fasilitas sanitasi yang memadai. Tanah longsor dapat mengkontaminasi sumber air, meningkatkan risiko pencemaran, dan mengancam kualitas air yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan harian. Selain itu, kerusakan pada fasilitas sanitasi seperti saluran pembuangan dan instalasi septik dapat menyebabkan penurunan kualitas sanitasi sehingga menghadirkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Kedua, kaitan tanah longsor dengan SDGs nomor 9 yaitu infrastruktur industri dan inovasi, bertujuan untuk upaya membangun infrastruktur yang kokoh dan memiliki ketahanan dalam bencana alam, termasuk tanah longsor yang berkelanjutan dalam pengelolaan lahan dan lingkungan, serta mendorong inovasi terbaru terhadap infrastruktur. Kaitan tanah longsor dengan SDGs nomor 11 yaitu kota dan permukiman berkelanjutan. Tanah longsor dapat merusak infrastruktur perkotaan, menyebabkan kerugian ekonomi, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat perkotaan. Mencapai tujuan SDGs nomor 11 melibatkan upaya untuk membangun kota yang aman, inklusif, tahan bencana, dan berkelanjutan secara lingkungan. Langkah-langkah mitigasi resiko bencana dan perencanaan perkotaan yang baik dapat membantu mengurangi dampak tanah longsor dan mendukung pencapaian SDGs nomor 11. Selanjutnya, kaitan bencana tanah longsor dengan SDGs ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, termasuk pengelolaan risiko bencana. Terkait dengan tanah longsor, peristiwa ini dapat meningkatkan risiko perubahan iklim dan merusak ekosistem, yang dapat menghambat upaya pencapaian SDGs ke-13 untuk perlindungan terhadap bencana alam dan ketahanan lingkungan. Dan yang terakhir, kaitan SDGs nomor 15, yaitu menjaga ekosistem darat dengan kejadian tanah longsor adalah praktek pengelolaan tanah yang tidak berkelanjutan atau perubahan tata guna lahan yang tidak bijaksana dapat meningkatkan resiko tanah longsor. Oleh karena itu, implementasi SDGs nomor 15 dapat membantu mengurangi resiko dan dampak tanah longsor melalui pelestarian ekosistem dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Berbicara tentang tanah longsor, teman-teman tahu nggak sih apa itu tanah longsor? Menurut BPBD, tanah longsor adalah pergerakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan perombak, tanah, dan juga material campuran yang turun ke bawah ataupun keluar dari lereng.
Berdasarkan data dari BNPB, pada tahun 2023 terjadi sebanyak 365 kejadian tanah longsor. Angka ini turun dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022 terjadi sebanyak 885 kejadian tanah longsor. Pada tahun 2023, kejadian tanah longsor paling banyak terjadi di Pulau Sumatera dan Jawa, yang masing-masing terjadi sebanyak 164 kejadian tanah longsor. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Beberapa penyebab tanah longsor diantaranya adalah aktivitas gunung berapi, curah hujan tinggi, gempa bumi, dan lereng yang terjal. Yang pertama, aktivitas gunung berapi. Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lenggang. Hujan lebat dan aliran debu-debu ini bisa menyebabkan getaran atau pergolakan tanah yang menjadi penyebab terjadinya longsor. Yang kedua adalah curah hujan yang tinggi. Ketika musim hujan, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga tanah, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran tanah. Tanah yang bergeser akan menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Yang ketiga ada gempa bumi. Gempa bumi akan menyebabkan getaran dan tekanan pada partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah. Ini akan menyebabkan longsornya lereng-lereng di tebing ataupun gunung. Dan yang terakhir adalah lereng yang terjal. Lewatnya angin dan air di sekitar lereng berdampak pada pengikisan lereng yang akan membuat lereng atau tebing menjadi terjal. Pengikisan ini dapat menyebabkan longsor. Mitigasi pada tahap prabencana yang pertama itu pemetaan lokasi untuk mengenali bagaimana karakteristik dari daerah rawan bencana dengan mengetahui tanda-tanda seperti ini: curah hujan yang tinggi ataupun hujan lebat, sungai yang keruh, dinding retak, dan adanya rembesan pada dinding yang retak tersebut. Kedua itu kita dapat memberitahu lingkungan sekitar bila kemungkinan akan terjadinya longsor. Weh, ada longsor, di mana? Nah, yang ketiga, melakukan patroli bersama masyarakat untuk pengecekan daerah sekitar. Yang keempat, ketika kita sudah melihat tanda-tanda bahwasannya akan terjadinya longsor, langsung segera melakukan pengungsian. Nah, yang kelima itu lakukan reboisasi dengan cara penanaman pohon kembali. Di tahapan saat bencana ini ada dua. Yang pertama, segera melakukan evakuasi diri ketika kita mendengarkan suara gemuruh dan terjadinya tanah longsor. Yang kedua, apabila terdengar suara sirine peringatan tanah longsor, segera lari ke zona evakuasi yang telah ditentukan. Tahapan pasca bencana. Tahapan pasca bencana adalah serangkaian kegiatan setelah suatu bencana terjadi. Nah, tahapan pasca bencana meliputi rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Tahap pasca bencana
terjadinya longsor. 3. Upaya pemulihan trauma pada korban longsor. Dampak-dampak yang dapat diakibatkan oleh terjadinya tanah longsor, yang pertama adalah kerusakan infrastruktur dan jalur transportasi. Tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur atau bangunan yang berada di atas ataupun yang dilewati oleh material tanah longsor. Tanah longsor juga dapat menyebabkan terganggunya jalur transportasi, sehingga menyebabkan terhambatnya lalu lintas ataupun menutup akses ke wilayah tersebut sepenuhnya. Yang kedua, hilangnya tempat tinggal. Tanah longsor dapat menyebabkan banyak luka rusak, sehingga banyak masyarakat setempat kehilangan tempat tinggal, harta benda, pakaian, dan makanan. Oleh karena itu, segera dibutuhkan penanganan sebelum munculnya gejala penyakit lain. Yang ketiga, sumber air tercemar. Tanah longsor dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi sumber air yang ada di sekitar lokasi bencana. Hal ini karena tanah longsor membawa sedimen yang dapat menurunkan kualitas air, sumber air, dan aliran sungai. Yang keempat, munculnya lahan pertanian. Tanah longsor bisa berdampak juga terhadap para petani karena dapat menghalangi akses tanah dan juga menghasilkan benih. Selain itu, tanah longsor juga bisa menghilangkan tanaman sekaligus hewan yang hidup jordan. Dalam waktu singkat, tanah longsor bisa merusak lahan pertanian yang membuat tanaman vegetasi para petani menjadi rusak dan menjadi lebih lagi serta menimbulkan kerugian. Yang kelima, menimbulkan korban jiwa. Cara tanah longsor dapat membahayakan masyarakat dan menimbulkan korban. Korbannya dapat berupa korban luka ringan, korban luka berat, atau korban jiwa. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang tertimbun oleh tanah longsor ataupun material lainnya. Dari informasi yang tadi sudah disampaikan, dapat dipahami bahwa mitigasi merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi sendiri dapat dilakukan pada tahap prabencana, saat bencana, ataupun pasca terjadinya bencana. Penting bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana, untuk memahami mitigasi apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat di dalam video. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Yang pertama, penyebab gunung berapi. Hiking. Hai. Berbicara tentang tanah longsor, teman-teman.